Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada kali ini kita akan membahas tentang jual beli di dalam Islam untuk bagian yang pertama. Perlu diketahui bahwa bidang bahasan fikih itu oleh para fuqaha dibagi di dalam 3 bagian besar, yakni tentang akidah, ibadah, dan muamalah. Akidah mengandung kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada rasulnya, para malaikat-malaikatnya dan hari kiamat, dan yang lain-lain yang berkaitan dengan keimanan. Sementara bidang ibadah mengandung permasalahan yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan bidang muamalah adalah hubungan antar sesama manusia yang didasarkan atas kebutuhan bersama. Artinya, kedua belah pihak saling membutuhkan sehingga kebutuhannya saling terpenuhi. Dan di antara contoh muamalah yang dibahas dalam fikih itu adalah jual beli. Baik, kita langsung pada pengertian jual beli. Di dalam pengertian jual beli secara bahasa, yaitu dari kata al-bai' atau at-tijarah atau al-mubadalah, yang secara bahasa ini bisa diartikan sebagai i'ta'u syai'in fi muqabalati syai'in. Saling menukar atau memberikan sesuatu untuk ditukarkan dengan sesuatu yang lain. Sementara secara istilah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atas dasar kerelaan dengan tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan syara. Adapun dalil jual beli di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan ini juga merupakan dalil umum di dalam muamalah. Jadi semua kegiatan muamalah maka menggunakan dalil ini. Yang kedua, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berikutnya hukum jual beli. Hukum asal jual beli ini adalah mubah atau halal atau boleh. Artinya diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun dari mubah ini bisa berubah menjadi sunnah atau menjadi wajib, bahkan haram sesuai dengan situasi yang ada. Misalnya ia menjadi sunnah jika dilakukan untuk menolong saudara kita. Artinya dia benar-benar membutuhkan untuk menjual barangnya, maka jika itu dilakukan, maka kita membantu membelinya, itu menjadi sunnah. Atau wajib, artinya jika dia tidak melakukan jual beli untuk memenuhi nafkah atau nafkahnya, atau dia tidak bisa mengerjakan yang lain dan hanya bisa jual beli, maka melakukan jual beli bisa menjadi wajib. Dan bahkan menjadi haram jika jual beli yang dilakukan adalah barang yang diharamkan. Misalnya jual beli barang untuk berjudi dan lain sebagainya. Kemudian rukun jual beli. Rukun jual beli ini adalah hal-hal yang harus ada atau unsur-unsur yang harus ada di dalam terjadinya proses jual beli. Para ulama berbeda pendapat untuk jumlah rukun ini sendiri. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, dan ada yang mengatakan 5. Tapi sebenarnya substansinya sama. Dan kali ini kami menggunakan
pendapat yang mengatakan 5 karena lebih terperinci sesuai dengan syarat-syaratnya. Yaitu yang pertama harus ada penjual, kemudian rukun yang kedua ada pembeli, rukun yang ketiga ada barang, yang keempat ada harga atau nilai tukar, dan yang terakhir atau yang kelima adalah harus ada ijab qabul. Berikutnya adalah syarat jual beli. Yang pertama adalah syarat penjual dan pembeli. Agar jual beli menjadi syah, maka syarat-syarat ini harus terpenuhi. Yaitu yang pertama, bagi penjual dan pembeli harus sudah baligh atau dewasa. Kemudian, bagaimana dengan anak-anak? Maka jika untuk hal-hal yang remeh, maka anak-anak dibolehkan untuk melakukan jual beli. Tapi untuk sesuatu yang bernilai, maka anak-anak tidak boleh. Kecuali diwakilkan kepada seseorang yang menjadi walinya yang dianggap mampu atau sudah dewasa. Kemudian yang kedua, berakal sehat, alias tidak gila atau kurang akal. Sehingga jika dia melakukan transaksi jual beli ini bisa merugikan dirinya dan orang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan menjual atau membeli tersebut bukanlah seorang pemboros. Karena di dalam Islam, seorang yang pemboros, maka di dalam melakukan transaksi muamalah atau jual beli harus diwakili oleh walinya. Yang keempat adalah jual beli ini harus karena kehendak sendiri, alias tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak atau dari orang lain. Kemudian yang berikutnya, syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama adalah barang tersebut harus suci dan halal. Suci artinya dia bukan barang najis. Karena menurut mayoritas ulama barang najis maka haram juga untuk diperjualbelikan. Kecuali barang yang suci kemudian terkena najis dan bisa disucikan kembali, maka itu tidak masalah. Dan barang itu juga harus barang yang halal, yang zatnya adalah halal. Karena jika barang itu zatnya haram, misalnya babi, arak, dan lain sebagainya, maka haram juga untuk memperjualbelikannya. Yang kedua, barang tersebut haruslah barang yang bermanfaat. Karena memperjualbelikan barang yang tidak bermanfaat sama saja dengan berbuat mubazir atau boros. Kemudian yang ketiga, barang tersebut adalah milik sendiri, atau jika barang itu milik orang lain, maka dia harus diizinkan oleh orang tersebut. Atau ia bisa saja mewakili orang lain yang memang itu miliknya untuk menjual belikan barang tersebut. Dan yang keempat, barang itu bisa diketahui dengan jelas. Artinya, barang tersebut diketahui ukurannya, bentuknya maupun sifat-sifatnya. Dan yang kelima, syarat barang yang diperjualbelikan itu harus bisa diserah terimakan. Artinya barang itu bisa diserahkan. Contohnya misalnya ikan yang ada di tangan kita. Itu namanya bisa diserahkan. Tapi kalau ikan tersebut masih di laut misalnya, atau burung masih terbang di udara misalnya, maka itu tidak bisa diserah terimakan. Yang berikutnya adalah syarat harga atau nilai tukar. Yang pertama, harga harus disepakati dan harus jelas jumlahnya. Yang kedua, nilai tukar itu dibayar pada waktu akad alias tunai atau cash. Atau jika harus ditunda pembayarannya atau utang, harus jelas waktunya kapan
batas terakhir dia harus membayar. Dan yang ketiga, jika alat tukarnya itu dalam bentuk barang atau bukan uang atau barter, maka alat tukar dalam bentuk barangnya itu juga harus merupakan barang yang halal dan suci. Dan yang keempat, syarat ijab qabul. Yang pertama, antara ijab dan qabul atau kata-kata dari penjual dan pembeli harus sama. Tidak boleh bertentangan, baik tentang jenis barangnya, tentang jumlah harganya, maupun waktu pembayarannya. Dan syarat ijab qabul yang kedua, akad itu diucapkan dengan lisan secara langsung atau secara verbal. Tapi boleh juga tidak dengan lisan, tapi dengan isyarat, baik dengan tulisan atau dengan perbuatan, yang biasa dikenal dalam fikih itu sebagai mu'attah. Selama ijab qabul dengan perbuatan atau isyarat tersebut sudah saling dipahami. Dan bisa juga ijab qabul itu dilakukan melalui perantara atau utusan. Para ulama juga mensyaratkan yang lain tentang ijab qabul ini, bahwa kata-katanya itu harus kata-kata yang fi'il madhi atau bermakna lampau. Tidak boleh akan datang. Jadi tidak boleh ada kata-kata saya akan membeli, tapi harus saya membeli atau saya menjual atau saya telah menjual kepada Anda. Jadi tidak boleh menggunakan saya akan atau zamanul istiqbal kalau dalam bahasa Arab. Kemudian itu materi tentang jual beli pada bagian yang pertama. Pastikan Anda menonton video berikutnya agar semakin jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.